Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang operasi aritmatika dalam Pascal, lebih tepatnya dalam eksekusi langsung, implementasi langsung ke dalam program dengan menggunakan bahasa pemrograman Pascal. Seperti yang kita ketahui, operasi aritmatika itu contohnya itu seperti penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan lain-lainnya. Nah, di sini saya sudah membuatkan atau mengimplementasikan contoh yang ada di buku. Di sini kita akan membuat program matematika bilangan bulat. Nah, di sini saya akan jelaskan bagaimana sih cara kerja atau cara membaca program ini sehingga nanti outputnya itu dia itu seperti kalkulator. Jadi kalau kita running dia seperti ini. Kita memasukkan dulu bilangannya, misalkan 6. Bilangan kedua juga 6. Kalau kita pilih perkalian 6 kali 6 jadinya 36. Nah, bagaimana sih sebenarnya perjalanan program ini sehingga muncul seperti ini dan ada outputnya 36. Oke. Jadi di sini di pemrograman bahasa Pascal seperti kalian ketahui, kalian bisa mencobanya di laptop ataupun di handphone kalian dengan menggunakan IDE yang kemarin. Jadi kita definisikan dulu pertama nama programnya. Di sini contohnya matematika underscore bilangan bulat atau bulat. Jangan pakai spasi di sini, makanya di sini pakai underscore ya. Terus di line kedua ada use CRT. Line ketiga ada kita mendefinisikan variabel. Ada build 1, build 2 dan hasil dengan tipe datanya integer. Ada juga fill yang kita definisikan sebagai karakter. Ada juga OP di sini maksudnya operator. Dalam case di sini kita definisikan dia sebagai string. Oke, kita langsung begin di programnya. CLR SCR di sini maksudnya nge-clear screen. Ketika dia di run di terminal, dia otomatis akan meng-clear dulu terminalnya baru running programnya. Nah, di sini kita write ln ini maksudnya menampilkan. Kalau di sini seperti ini dia jadinya garis-garis pembatas saja. Terus kita write ln juga operasi matematika bilangan bulat dan dia otomatis akan ke bawah kalau pakai ln. Nah, di sini sampai di sini kita menampilkan. Nah, di sini bedanya ada write. Kalau write di sini dia itu akan menyuruh atau membuat user itu bisa menginputkan sesuatu ke program kita. Contohnya di sini kita instruksikan masukkan bilangan pertama, maka user tadi yang kita lakukan, kita menginput bilangan pertama dan di read ln. Di read ln itu maksudnya dibaca atau ditampung apa yang kita inputkan nanti akan ditampung ke variabel bilangan 1. Nah, jadi tadi kan pertama kita cuma mendefinisikan bilangan 1 itu integer, yang berarti bilangan 1 itu sebenarnya belum ada nilainya. Nah, ketika user menginputkan bilangan pertama, maka otomatis bilangan 1 ini akan berisi dengan bilangan pertama yang diinputkan oleh user. Contohnya di sini 6. Oke, langsung saja yang keduanya juga sama. Ketika user memasukkan bilangan kedua, di sini ada read ln, kita tampung ke bilangan 2 yang berarti ini. Oke, sekarang bilangan 1 itu bernilai 6 dan bilangan 2 juga bernilai 6. Nah, terus di sini kita menginstruksikan user untuk memilih dari list ini mana operasi yang mereka mau pilih itu. Inputkan saja angka 1 sampai 5. Nah, di sini contohnya kita menginputkan angka 3 yang berarti kita akan memilih mengalihkan antara bilangan pertama dan bilangan kedua. Dan pilihan itu ditampung di variabel pilihan. Jadi fill itu sekarang berisi 3 ya. Fill itu berisi 3 yang berarti ini dikalikan. Maksudnya dikalikan itu bilangan 1 dan bilangan 2. Oke, nah di sini ada yang namanya case of. Jadi case of ini sebuah conditional. Jadi maksudnya seperti ini.
Jika user memilih 3, apa sih yang harus dilakukan oleh program kita? Nah, jadi program kita itu kan kita definisikan ada 5 kondisi nih. Bisa saja ditambahkan, bisa juga dikurangkan, bisa juga dikalikan, bisa juga di diff, bisa juga di modkan. Karena user tadi menginput 3 dalam case ini, case itu maksudnya kondisinya berdasarkan pilihan yang diinput user. Jadi di sini dia nilainya 3, maka otomatis dia akan mencarikan nilai yang berisi 3 itu di depannya. Contohnya itu di sini yang ini, berarti yang ini. Dia akan cocok dengan yang ini. Oh, berarti yang akan dijalankan adalah yang ini. Nah, operator-operator yang lain, yang ini akan diabaikan. Nah, jika user tidak menginputkan salah satu dari ini, maka dia akan lari ke else. Else itu sesuatu yang tidak ada di definisinya, didefinisikan oleh kita, maka dia akan cuma merowet pilihan yang ada masukkan salah. Seperti itu. Jadi tidak ada operator bilangan lain lagi. Tidak ada kita melakukan operasi. Nah, karena kita tadi menginputkan 3, maka otomatis hasilnya itu, variabel hasil yang kita definisikan di atas, akan dikasih isi titik 2 sama dengan bilangan 1 yang tadi kita input 6 dikalikan dengan bilangan 2 yang tadi kita input 6 yang ini. Nah, jadi sekarang hasilnya itu ini seharusnya sudah 36. Si nilai hasil sudah 36. Dan operatornya OP yang kita definisikan sebagai string, dia itu berisi bintang atau perkalian, yang berarti nanti akan kita tampilkan, yang berguna untuk kita tampilkan. Nah, ketika proses ini selesai, dieksekusi, maka dia akan mengabaikan ini, dan dia akan ke sini, langsung end. Selanjutnya, di sini, dia akan menuliskan, merowet ln, bilangan 1, yang ini, ditambah dengan OP, dikasih spasi, terus OP-nya ini, dan bilangan 2 ini. Lalu sama dengan kita tuliskan hasil. Hasil itu didapat dari sini yang tadi. Hasil jadi 36. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita read ln. Biar apa yang dimasukkan user sebagai error biar bisa keluar dari program. Oke, jadi seperti itu perjalanan untuk program matematika bilangan bulat. Silahkan kalian coba di aplikasi baik itu di Android ataupun di laptop kalian. Untuk kode program ini nanti saya sharekan di GitHub repository saya. Oke.